untuk menyampaikan dua khutbah kepada kita semua yang berisikan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, mengingatkan kepada kita terhadap hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan ini, tidak saja disampaikan kepada para hadirin seluruhnya, tapi juga terutama kepada saya selaku khatib dalam kesempatan ini. Kita semua sama-sama mengetahui bahwa salah satu dari ajaran Islam yang kita pegang teguh ialah bahwa Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul kepada tiap-tiap umat, tiap-tiap kelompok masyarakat sejak manusia pertama kali ada di muka bumi ini. Wa kulli umatir rasul, dan tiap-tiap umat itu kami utus seorang rasul kepada mereka. Ada sebagian dari nama-nama dan kisah para nabi dan rasul itu disebutkan di dalam Al-Quran, namun lebih banyak lagi yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satu dari rukun iman kita adalah beriman kepada nabi dan rasul yang diutus Allah kepada umat manusia. Dan kita semua sama-sama meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasulullah yang terakhir yang diutus kepada semua umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus kepada manusia, tapi beliau adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Beliau telah menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia semasa beliau hidup. Dan suatu ketika, karena beliau adalah manusia, maka beliau pun menemui ajal dan dipanggil oleh Allah SWT untuk menghadap kehadirannya. Nabi adalah seorang manusia, sama seperti kita. Bedanya adalah beliau mendapatkan wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia seluruhnya. Persoalannya, Rasulullah Muhammad SAW itu telah wafat, dan beliau adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin. Kita katakan pula, la nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Apakah makna filosofis dari ditutupnya pintu kenabian itu bagi kita umat manusia, khususnya yang hidup sekarang ini? Makna filosofis terpenting untuk kita renungkan adalah bahwa karena pintu kenabian itu telah ditutup, maka kita umat Islam, kita tidak menunggu siapa-siapa lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia fana ini di zaman kita sekarang, melainkan kitalah yang berkewajiban untuk menyelesaikannya. Kita tidak menunggu nabi baru yang memang tidak akan datang lagi. Tidak kita tunggu seorang Mesias, tidak kita tunggu seorang Ratu Adil, seorang Herul Cokro di dalam kebatinan Jawa. Tidak kita tunggu seorang Imam Mahdi yang diyakini oleh sebagian umat Islam di kalangan Syiah. Kita tidak tunggu siapa-siapa. Maka persoalan-persoalan keduniaan yang kita hadapi sekarang harus kita selesaikan sendiri. Maka Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kita harus berjuang keras mengatasi persoalan-persoalan ini. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasib diri sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sesuatu bangsa sebelum mereka berjuang keras untuk mengubah keadaan diri mereka sendiri. Lihatlah kepada sejarah perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ratusan tahun kita dijajah. Adakah kemerdekaan itu diberikan oleh Allah dari langit tanpa perjuangan kita? Atau
Atau sebaliknya juga, adakah kemerdekaan itu akan datang semata-mata usaha kita tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Haji Agus Salim almarhum, salah seorang tokoh bangsa kita yang merumuskan, salah seorang yang merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini, mengatakan dalam satu risalah yang dia tulis pada tahun 1992, Haji Agus Salim mengatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu telah terselip dua firman Allah di dalam Al-Quran yang tidak tegas-tegas kita bilang itu firman Allah, tapi intisarinya dikemukakan di dalam. Di manakah kalimat itu? Kalimat yang mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dan menentukan, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dalam kalimat itu kata Haji Agus Salim, bertemulah dua firman Allah. Yang pertama, Allah tidak akan ubah nasib bangsa Indonesia. Tidak akan datang kemerdekaan itu kalau kita tidak berjuang. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi walaupun kita berjuang keras, kalau Allah tidak mengizinkan dan tidak atas kehendaknya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka kemerdekaan itu tidak juga akan datang kepada bangsa Indonesia. Makanya bukanlah satu kebetulan jika proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu jatuh pada hari Jumat di bulan Ramadan. Bung Karno dalam pidato singkat sesudah membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur 56 mengatakan, tuan-tuan, sesudah membacakan teks proklamasi ini, bersegeralah tuan-tuan pergi ke masjid karena ini hari Jumat dan hari ini adalah bulan Ramadan. Berdoalah semoga Allah SWT akan melindungi bangsa Indonesia. Peristiwa itu terjadi hari Jumat di bulan Ramadan. Itulah hari proklamasi kemerdekaan itu. Tinggal persoalannya sekarang, bagaimana nasib bangsa dan negara Republik Indonesia ini? Mau kita bawa kemana? Mau kita apakan negara kita ini? Apakah kita ini akan menjadi penonton saja? Orang lain yang mengurus bangsa dan negara kita ini. Seperti di zamannya Kampung, kita suruh Belanda ngurusin negara ini, kita jadi penonton saja. Ataukah kita mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini? Ini adalah tanggung jawab kita seluruh bangsa, dan terutama adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Sering kita katakan mayoritas bangsa Indonesia ini adalah pemeluk-pemeluk Islam, dan pemeluk Islam di Indonesia ini adalah pemeluk terbesar di dunia. Kalau dijumlahkan lebih 20 negara-negara Arab, dibanding satu negara Republik Indonesia, lebih banyak orang Islam di Indonesia ini daripada orang Islam di negeri-negeri Arab, mulai dari Maroko dan Aljazair sampai ke Irak di bagian timur yang berbahasa Arab. Lebih banyak dari kita. Karena itu, nasib umat Islam di Indonesia, nasib bangsa Indonesia adalah juga cerminan dari nasib umat Islam seluruhnya. Mestinya kita mampu melaksanakan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian inilah yang sebaik-baik umat yang kami tonjolkan kepada umat-umat agama yang lain, karena kalian selalu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menegakkan yang hak, memusnahkan yang batil, itu adalah intisari dari ajaran Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
fayakuna lil munkar, dan tentang ada segolongan orang di antara kalian yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inilah perintah untuk mendirikan negara. Negara, kata Ibnu Taimiyah, bukanlah institusi langsung dari agama. Sebab bisa saja tanpa negara ada umat Islam dan dia wajib menjalankan surat-surat Islam walaupun tidak ada negara. Ada 1000 orang tinggal di kutub selatan, suatu ketika tidak ada negara di situ. Tapi orang itu saja berkewajiban untuk menjalankan tuntunan Islam. Ada orang Islam jumlahnya kecil sekali. Orang Islam misalnya di Luxembourg, orang Islam di Jerman, orang Islam di Rusia, ada orang Islam, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Dia ya ikut saja aturan-aturan di negara ini. Tapi kalau umat Islam itu banyak jumlahnya, dia berkewajiban untuk mendirikan sebuah negara. Sebab prinsipnya adalah untuk menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada tuntunan-tuntunan Islam itu yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara, bukan oleh orang personal. Malam-malam kita sedang tidur, tiba-tiba kita terbangun, ada suara berisik, televisi kita dipotong maling. Kita tangkap maling. Apa boleh kita ambil golong, kita potong tangan maling? Ya bisa. Kewenangan menjatuhkan hukuman, kewenangan negara, bukan kewenangan orang. Kalau orang bisa menjatuhkan hukuman, main hakim sendiri, rusak negara. Tugas negara apa? Untuk menegakkan keadilan. Tugas negara lah menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Tanpa negara tidak bisa. Maka dikatakan dalam kaidah fikih, mana yang timur wajib, illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib dikerjakan, tapi tidak ada alatnya, maka mengadakan alat itu merupakan suatu kewajiban. Orang wajib kuliah bagi manusia normal. Seorang mulanya sekali sebelum itu wajib belajar di kalau tapi kalau bisa orang berenang pergi jedah atau jalan kaki pergi ke Mekah ke sini kan tidak mungkin. Kalau tidak ada alat transportasi, maka kewajiban haji itu tidak bisa dilaksanakan tanpa alat transportasi. Maka mengadakan alat transportasi adalah suatu kewajiban itu diambil. Betul kan? Negara ini sudah ada. Yang kita lihat adalah negara ini yang sudah 60 tahun lebih merdeka, didirikan oleh pejuang-pejuang Islam juga sebagiannya. Umat-umat agama lain itu juga pokoknya memerdekakan bangsa kita ini. Ini sebagai hasil kerja bersama kita sebagai sebuah bangsa. Tapi keadaan bangsa kita ini masih jauh daripada apa yang kita harapkan bersama. Aturan-aturan hukum masih kacau, pendidikan masih rendah. 70% orang Indonesia itu berpendidikan SD dan sekarang SD. 70%. Yang tamat SMP, SMA itu kira-kira 25%. Yang 5% itulah yang pendidikan D3, S1, S2, S3 itu kecil sekali jumlahnya. 70% itu pendidikan masih sekolah dasar. Nah, karena itu kita harus meningkatkan pendidikan kita ini, meningkatkan kemampuan intelektual bangsa kita ini. Karena tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya bangsa ini cerdas, supaya bangsa ini pintar. Sebab bangsa yang besar yang banyak jumlahnya, tapi kalau pintar dengan bangsa yang kecil bisa dipermainkan oleh yang kecil. Yang di Timur Tengah banyak jumlahnya umat Islam dipermainkan sama orang Yahudi di Israel. Di Asia Tenggara ini dipermainkan orang Singapura yang jumlahnya sedikit. Kita harus pintar, kita harus cerdas. Bukan saja orang biasa, pemimpin harus cerdas. Di samping tentu punya integritas moral, punya keimanan ketakwaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau cerdas, kalau pintar,
itulah yang bisa terjadi pada bangsa kita ini. Pada itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adalah sehat bagi saya, pada kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita sadari kenabian telah berakhir. Tugas menyelesaikan persoalan kita adalah tugas kita bersama. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syarifal falaih wal wasalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala bismillahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wantahu ana amanah wal ahzan wa Allah wa bi amri balai fi nafsi wasanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wasallallahu ayyuhal muslimuna min baiti jadi wa'isi faqala ta'ala bi rawamira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah Jumat yang kedua ini dengan sama-sama membacakan doa kehadirat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, baik dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan di masa-masa yang lampau ataupun dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan pada hari ini, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian dan kealpaan kami. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan kedamaian hidup bagi kami semua. Jauhkanlah kami kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, dan khususnya muslimin dan muslimat di Indonesia ini dari segala konflik, pertentangan, pecah belah dan peperangan satu dengan yang lain. Ya Allah, satukanlah hati kami, jadikanlah hamba kami ini hamba-hambamu yang mukminin, hambamu yang muttaqin, hamba-hambamu yang muqarrabin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang miskin, yang hidup menderita, yang ditekan oleh kekuatan-kekuatan besar atas diri mereka. Berikanlah pertolongan dan bantuan kepada saudara-saudara kami yang tertindas, saudara-saudara kami yang terusir dari kampung halamannya hanya karena mereka membela agamamu dan membela tanah air mereka. Ya Allah, berikanlah kemakmuran dan kesejahteraan kepada kami bangsa Indonesia seluruhnya, kaum muslimin dan muslimat di negara Republik Indonesia ini pada khususnya. Jauhkanlah kami dari segala kemiskinan, kepampaan, kehinaan. Berikanlah kemuliaan dan kebesaran kepada kami semua, agar kami dapat mengharumkan bangsa dan negara kami dan mengharumkan agamamu di muka bumi ini. Ya Allah, jika sekiranya Engkau tidak mengabulkan doa dan permintaan kami, jadilah kami orang-orang yang rugi dalam kehidupan kami di dunia fana ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum, fazkuru ala ni'amihi yazidkum, wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.